Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, ucapan yang terbaik yang berisi pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala nikmat dan pemilik segala karunia, yang nikmat dan karunia-Nya tidak terhitung, tidak terjumlah, dan senantiasa dilimpahkan kepada setiap makhluk, termasuk kepada manusia, dan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk kesyukuran, dan itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, fahaddits, ceritakan, ungkapkan dengan lisan, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat saat ini, walhamdulillah, setelah melakukan kewajiban kita sebagai hamba, yakni salatul maghrib, kemudian salat sunnat ba'diyah, kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dari majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadhul Jannah, sebagai taman-taman syurga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Tatkala kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Luangkan waktumu untuk hadir. Qila ma riyadul jannah. Ditanyakan kepada beliau, apa itu taman syurga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafuz dzikr. Di antara sahabat menyebutkan itu adalah majalisul halal wal haram, kaifa nabi'u wa kaifa nashtari. Majlis-majlis yang di dalamnya dijelaskan, disebutkan apa-apa yang Allah halalkan,
apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan yang terkait dengan ilmu syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masuk dalam kategori yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, melainkan diturunkan kepada mereka as-sakinah. Mereka senantiasa dicicuri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu ada yang ditugaskan khusus mencari majelis-majelis ilmu, dan nama-nama mereka yang ada dalam majelis tersebut disebutkan di majelisnya para malaikat di langit sana. Dan untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia pengurus Ta'mir Masjid Nur Salam dan seluruh pihak yang ikut andil sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya dan telah mungkin diumumkan bahwasanya insyaallah taala di kesempatan ini, dan kalau Allah mengizinkan, kita akan melanjutkan di setiap pekannya. Kita akan mengkaji sebuah kitab yang kitab tersebut cukup terkenal disebabkan penulisnya yang sudah tidak asing lagi, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad itu ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Dan beliau salah satu di antara 6 ulama ahlul hadis, Amirul Mukminin fil hadis, yang kitab Sahih Bukhari, kitab sahih beliau itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, dan di dalam kitab beliau yang Kitabus Sahihul Jami', karangan beliau, juga terdapat bab terkait dengan adab. Nah, hanya beliau menulis kitab tersendiri yang memuat juga tentang adab, namun itu tidak atau bukan bagian daripada Kitabul Adab yang ada dalam Sahihul Jami' milik beliau. Nah, olehnya beliau menamakan dengan Al-Adabul Mufrad, yaitu adab yang ditulis secara sendirian, tidak terkait dengan masalah hukum dan yang lainnya, tapi dia adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang memuat adab, akhlak, etika Islamiyah yang sesuai dengan syariat Islam. Naam, dan insyaallah taala itu yang akan kita kaji. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti kitab tersebut? Atau kenapa pembahasan kita terkait dengan masalah adab? Nah, perlu kita pahami jemaah sekalian,
bahwa terkadang kita menyaksikan seorang muslim dari sisi ibadah itu sudah bagus. Salat 5 waktu tidak ketinggalan. Puasa di bulan Ramadan ikut berpuasa. Zakat ia tunaikan. Bahkan menunaikan umrah dan menunaikan ibadah haji. Luar biasa. Tapi kadang dari sisi adab dan akhlak, ini yang membuat dia jatuh dalam pandangan Allah dan juga jatuh dalam pandangan manusia. Di dalam Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis, dan hadis tersebut telah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'al wa tasaddaq." Kata beliau, ada seorang wanita yang dia tidak hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama, tapi ia menambah dengan amalan-amalan sunnah yang sangat utama. Dia melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, dan itu adalah salat yang paling utama setelah salat 5 wajib. Ia juga berpuasa di siang harinya, melakukan berbagai macam kebaikan, dan bersedekah dengan sedekah yang luar biasa. Namun wa yu'zi jiranaha bilisaniha, tapi ternyata tetangganya itu tidak aman dari lisannya. Tetangganya sering tersakiti hatinya disebabkan ucapan-ungkapan yang ia sebutkan melalui lidahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, itu wanita tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Perhatikan jemaah sekalian, hubungan vertikal kepada Allah bagus. Ibadah tidak perlu disangsikan. Bukan cuma ibadah wajib yang dia lakukan. Dimaklumi seorang wanita, syarat untuk masuk surga bagi mereka cukup laksanakan kewajiban. Kalau mereka tidak menambahnya dengan amalan sunnat, itu sudah cukup amalan-amalan yang wajib. 8 pintu surga memanggil dia. Nah, ini wanita bukan cuma kewajiban dia lakukan, dia tambah juga dengan amalan-amalan sunnat, dan bukan sunnat biasa, sunnah yang utama. Cuman satu kekurangannya, lisannya dia tidak bisa jaga. Apa yang meluncur dari mulutnya tidak bisa dia jaga. Tetangganya tidak pernah merasa tenang, tetangganya selalu merasa terganggu dengan ucapannya. Itu yang menyebabkan ia menjadi penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi memang hadits menyebutkan wanita, tapi itu juga berlaku bagi laki-laki. Mungkin ibadah-ibadah kita luar biasa, luar biasa. Sholat berjamaah tidak usah disangsikan. Pengajian hadir. Nah, tetangga membutuhkan sesuatu, kasih. Tapi kadang adab akhlak kepada tetangga, adab akhlak di rumah kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dia tidak jaga hal tersebut. Bahkan kepada kawannya sendiri, yang sebenarnya seorang muslim yang hakiki, hatta kepada lawannya, hatta kepada musuhnya, itu segan, itu musuh dan lawan. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Dan itu yang nampak di sirah perjalanan para ulama kita yang saleh terdahulu.
yang kita kenal dengan salafus saleh. Nah, lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi kemudian ditanya kembali, wa inna fulana tusalli al-maktubah, dan juga ada seorang wanita yang wanita tersebut hanya salat 5 waktu saja. Hanya salat 5 waktu saja. Wa tasaddaqa, dan dia bersedekah, bi atharid, hanya dengan secuil keju. Hanya dengan sepotong keju dia mampu bersedekah. Itu kemampuannya memang demikian. Sedekahnya dia cuma sepotong keju. Lalu kata yang menanyakan, wala yu'zu ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Orang lain merasa tenang, aman dari gangguan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hiya min ahli jannah, dia penduduk surga. Dia penduduk surga. Coba perhatikan jemaah sekalian, ibadah hanya kewajiban yang dilaksanakan. Hubungan vertikal kepada Allah hanya yang bersifat wajib. Tapi adab dan akhlak senantiasa ia jaga. Adab dan akhlak yang menjadi ciri khas seorang muslim dan muslimah yang sejati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, seorang muslimah sejati yang hakiki, muslim dan muslimah yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kadang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sisi keilmuan kita mungkin sudah lama ikut kajian. Kita sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal sejumlah fatwa a'immatul ulama dan seterusnya. Tapi kadang adab dan akhlak kita terhadap kawan lawan yang mungkin hanya berbeda pendapat, yang pendapat tersebut adalah perbedaan at-tanawwu' atau perbedaan yang bentuknya ijtihadiyah, bukan qat'iyah. Seperti dalam masalah ibadah salat, ada yang mengangkat tangannya ketika takbir sampai di pundak, ada yang mengangkat tangannya sampai ke telinga. Ada yang bersedekap di dadanya, ada yang bersedekap di bawah dadanya, ada yang bersedekap di perutnya. Ada yang turun sujud dengan lututnya, ada yang dengan tangannya. Ada yang menggerakkan jarinya ketika bertasyahud, ada yang tidak menggerakkan jarinya ketika bertasyahud. Kadang untuk membela pendapat yang selama ini ia pegang, ia berlebihan sampai menyalahkan dengan total siapapun yang berbeda dengan dia, bahkan memvonis bahwa yang berbeda dengan dia itu sesat. Di mana adab dan akhlak? Di mana adab dan akhlak? Bahkan sampai kepada tingkatan memvonis dia sesat, tempatnya di neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Mana adab dan akhlak? Yang sejatinya ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah sholat yang kita kerjakan tadi, sejatinya itu menghasilkan akhlak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat" apa? "Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Ibadah sholat itu menahan pelakunya yang melaksanakan sholat dari kekejian dan kemungkaran. Buah dari ibadah adab dan akhlak. Tapi ternyata mereka yang bagus dari sisi ibadah, bagus dari sisi ilmu terkait dengan adab dan akhlak, masih sangat rendah. Nabi SAW diutus untuk apa? Diutus untuk apa? Kata beliau, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq."
Aku diutus, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Allah mempersaksikan beliau dalam suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad di atas akhlak yang azim. Bukan cuma akhlak yang baik, akhlak yang agung. Nah, itu Rasulullah. Makanya generasi sahabat yang beliau didik sampai generasi setelahnya dan setelahnya, ketika mereka mendidik anak-anaknya untuk belajar ilmu agama, biasanya mereka menyeimbangkan, bahkan ada yang lebih mengutamakan mendidik anaknya atas adab dan akhlak terlebih dahulu sebelum dia belajar agama. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kanu dahulu, maksud beliau yang sezaman dengan beliau dan yang sebelum beliau, sahabat. Kanu yata'allamuna al-hadiyah kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dulu belajar al-hadiyah, adab dan akhlak, sebagaimana mereka belajar apa? Ilmu. Mereka menyeimbangkan itu. Bahkan ada yang lebih mengutamakan terlebih dahulu adab dan akhlak sebelum dia belajar fikih, sebelum dia belajar tauhid, sebelum dia belajar hadis dan yang lainnya. Kata Makhlad Ibn Al-Husain rahimahullah kepada Imam Al-Mubarak rahimahullah, kata beliau, kunna nahtaju aktsar minal adab ahwaju minna minal hadis. Kami di zaman kami itu, di zaman keemasan Islam, di masa kejayaan kaum muslimin, itu lebih butuh kepada pelajaran adab dan akhlak dibandingkan hadis. Itu ucapan beliau kepada siapa? Imam Ibnul Mubarak, seorang yang dikenal sebagai faqih, ahlul hadis, gudangnya ilmu. Dan Imam Ibnul Mubarak dari lisan beliau sendiri mengatakan, nata'allamul adaba 30 aman. Kami belajar adab dan akhlak berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun belajar adab dan akhlak. Wa ta'allamna al-ilma 20. Sementara ilmu syariat yang lain kami pelajari berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Yang mana lebih banyak? Belajar adab. Belajar adab. Generasi setelahnya, Imam Malik, Imam Abu Abdullah Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, yang lahir pada tahun 93 Hijriah. Beliau ketika hendak belajar ilmu agama, hendak hadir di majelisnya para ulama, beliau minta izin kepada ibunya, adhabu li aktubal ilma, saya mau pergi untuk menulis ilmu, untuk belajar. Maka ibunya tidak hanya sekedar memotivasi, tapi diajar dulu adab. Ini anak. Biasanya kalau anak kita mau ngaji, ngaji di TK TPA, Pak, Bu, saya mau pergi ngaji. Iya, pergi sana nak. Yang rajin. Itu aja. Kita tidak perhatikan pakaiannya, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia bersikap, tidak kita perhatikan itu. Tapi ibu Imam Malik rahimahullah ta'ala, kemana? Ilbas thiyabal ilm, pakai pakaian layaknya seorang yang menuntut ilmu. Maka beliau dipakaikan mismarah, itu suatu bentuk pakaian. Dikasih peci, di atas peci dikasih sorban. Setelah penampilan bagus, layak, beradab, al-an idhab faqtu bil ilm.
Sekarang silahkan kamu pergi belajar. Idhab ila Rabi'ah. Pergi temui yang namanya Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman, seorang alim ulama di kota Madinah ketika itu. Itu pun dikasih pesan lagi. Ta'allamu min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu adabnya dia sebelum ilmunya. Nah, ini sangat penting jemaah sekalian. Iya, kadang kita hebat dari sisi ibadah. Iya. Tapi tetangga kita tidak pernah merasa nyaman dengan kita. Iya. Orang tua kita, subhanallah, lebih-lebih. Bahkan lebih dahsyat. Dulu sebelum dia belajar agama, kalau lewat masih tabe-tabe. Setelah belajar agama, nyelonong saja. Dulu sebelum belajar agama, ya mak, bu, pak, agak merendah suaranya. Ini setelah belajar agama, subhanallah, suaranya menggelegar. Ya, adik atau kakaknya dibantah kiri kanan dan seterusnya. Mana itu buah daripada majelis ta'lim, majelis ilmu yang sering dihadiri? Mana buah dari ibadah? Padahal buahnya adalah adab dan akhlak. Nah, kita sering membaca di media-media, iya, apakah media cetak, media tulis, media sosial, dunia maya, iya, dengan berbagai cerita tentang murid, siswa yang kadang memukul gurunya. Atau ketika siswa dan murid tersebut dihukum, melapor ke polisi dengan alasan pelanggaran HAM. Bahkan ditambah orang tuanya ikut juga melakukan pemukulan. Mana itu adab dan akhlak? Nah, kalau dari sisi IQ intelektual, mungkin banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pintar, meskipun kadang masih macam-macam. Banyak yang demikian. Tapi dari sisi adab dan akhlak, mungkin dia berada di garis yang paling bawah. Contoh kita, teladan kita Nabi SAW, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau dipersaksikan sebagai orang yang memiliki adab dan akhlak yang luar biasa. Sebelum diangkat jadi Nabi, beliau digelar dengan apa? Dengan apa? Al-Amin, yang dipercaya. Dia tidak akan dusta, dia tidak akan berkhianat. Bahkan, iya, paman beliau yang mendatangi Heraklius, iya, Abu Jahal, iya, ketika Heraklius menanyakan kepada Abu Jahal, itu bagaimana itu kemenakanmu itu, yang katanya dia adalah nabi dan utusan Tuhan, dengan jujur Abu Jahal menyebutkan, innahu la yasinur rahim, dia itu sangat baik akhlaknya, menyambung tali silaturahmi meskipun kepada keluarganya yang kafir sekalipun. Itu contoh dari Nabi SAW. Kadang kita hanya dengan perbedaan pendapat yang saya sebutkan tadi, ya, ketemu di jalan, yang satu mukanya menghadap ke sebelah timur, yang lainnya menghadap ke sebelah barat. Itu aliran sesat. Bayangkan. Hanya perbedaan ijtihadiyah, perbedaan tanawu'at. Mana itu adab dan akhlak? Makanya penting, jangan kita sepelekan itu adab dan akhlak. Iya. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, iya, An-Nu'man ibn Thabit, iya, Naam, beliau lebih senang mutalaah, iya, siratul a'immah, menelaah, mempelajari, membaca buku-buku kisah perjalanan para ulama, bagaimana adab dan akhlak mereka. Iya. Kenapa? Sebab kata beliau dari situ dia memperoleh pelajaran yang sangat bernilai dan berharga. Iya. Dan membandingkan dengan diri kita, bagaimana sirah dan perjalanan kita, bagaimana adab dan akhlak kita, yang kita sama-sama statusnya penuntut ilmu, sama-sama belajar agama.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Olehnya sekali lagi, ini yang saya sebutkan sebagai muqaddimah agar kita punya ihtimam, perhatian. Kalau kita belajar tauhid, perhatikan juga. Kita belajar fikih, perhatikan juga. Belajar hadis, perhatikan juga. Ilmu syariat yang lain, perhatikan juga. Tapi adab, kita juga mesti lebih perhatian. Kita juga mesti lebih perhatian, jangan disepelekan. Jam berapa Isa? Masih ada waktu? Baik, jazakumullah khair. Kita akan masuk kepada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Versi yang ada pada kami itu adalah versi yang telah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Sebab karangan Imam Al-Bukhari selain Sahihul Jami' itu sama statusnya dengan kitab-kitab hadis yang lainnya. Seperti Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar dan yang lainnya. Masih perlu ditahqiq, ditashih, diteliti, sahih atau tidak hadis-hadisnya. Itu kalau selain daripada Sahihul Jami'. Adapun Sahihul Jami' yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari itu tidak perlu ditahqiq. Sebab Imam Bukhari sendiri sudah menyebutkan beliau tidak memasukkan dalam kitab sahihnya kecuali hadis yang sahih. Kecuali hadis yang sahih, yang seluruh sanadnya pasti bersambung. Dan seluruh perawinya itu aman. Tapi selain itu, termasuk Al-Adab Al-Mufrad, ini subhanallah masih mesti ditahqiq dan tashih. Baik. Kita akan masuk kepada kitabnya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin mengingatkan satu lagi. Hendaknya kita memperbaiki niat kita. Niat-niat kita belajar hadir di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama, itu tolong diperbaiki. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, itu ibadah. Maka hendaknya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan untuk menghilangkan, mengangkat ketidaktahuan, kejahilan kita khusus terkait dengan adab dan akhlak. Dan kita niatkan setelah kita pelajari, setelah kita mengetahui hadis-hadisnya, kita niatkan untuk diamalkan. Nampak dalam ucapan kita, nampak dalam tindakan kita, nampak dalam seluruh perbuatan dalam keseharian kita. Kita niatkan yang seperti itu. Dan kita juga niatkan dengan kita menampakkan adab dan akhlak, seseorang atau siapapun dari kalangan kaum muslimin itu akan mendapatkan hidayah, taufik disebabkan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa kita belajar, kita menghafal, kita duduk di majelis ilmu, tapi yang memberikan kita taufik untuk mengamalkan itu adalah Allah. Sebanyak apapun hafalan kita, sebanyak apapun kita hadir di majelis ilmu, sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki tentang adab dan akhlak, jangan lupa kita hanya bisa mentahqiq, mewujudkan dan menerapkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa berdoa. Jangan pede dengan apa yang kita miliki. Jangan bangga dan ujub dengan ilmu yang kita ketahui. Berdoa kepada Allah. Nabi SAW itu mengajarkan beberapa doa terkait dengan adab dan akhlak.
Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengajarkan doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan, palingkan aku daripada akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa ant. Sebab tidak ada yang membuat aku berpaling menjauh dari akhlak yang jelek dan buruk kecuali Engkau ya Allah. Tolong dihafal itu doa. Ya. Tolong dihafal itu doanya. Satu lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi menyebutkan doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlaki wal amali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari munkaratil ahlaki wal amali wal ahwa, dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Doanya pendek ya. Pendek. Iya. Tips untuk menghafal doa atau zikir, biasakan baca di waktu-waktunya. Baca saja dahulu. Iya. Apalagi yang usianya sudah di atas 35 tahun. Iya. Itu memang menghafal pagi, jam 7 menghafal, setengah 8 hilang. Ya memang tidak sama dengan anak-anak muda. Iya. Bagikan menulis atau mengukir di atas batu, itu anak-anak muda. Untuk yang di atas 35 tahun, illa man rahimah rabbuk, menghafal jam 7, 7.30 hilang. Iya. Bagaimana supaya tidak hilang? Amalkan. Amalkan. Kata Imamul Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, kunna nasta'inu bihifdzil hadits bil amali bihi. Kami bisa banyak menghafal hadis, kata beliau menghafal 100.000 hadis. Dengan apa? Mengamalkan itu hadis. Kita hafal doa, amalkan, jangan cuma dikoleksi. Baca setiap hari, baca setiap hari sampai kita hafal. Kenapa? Setiap waktunya kita baca. Mudah. Jangan lupa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini berlaku untuk seluruh cabang ilmu yang hendak kita pelajari. Iya. Nabi SAW menuntun Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa memohon pertolongan Allah dari seluruh ibadah. Beliau mengajarkan Mu'adz bin Jabal, kata beliau, jangan engkau lupa, jangan pernah engkau lupa membaca di akhir salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrik, apa lagi? Wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Minta pertolongan Allah untuk dapat senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik. Kita bisa melakukannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongan Allah. Makanya jangan lupa berdoa kepada Allah. Apapun yang akan kita lakukan, apapun ibadah yang hendak kita jalankan dan kerjakan. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita adab dan akhlak yang mulia. Masih bisa masuk? Baik. Wah, ini mana kitabnya ini? Nah,
Karena versi yang kita pegang bukan Adabul Mufrad yang ditulis langsung oleh Imam Al-Bukhari. Ya, maksudnya sama-sama Adabul Mufrad, cuman hal yang ini ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, dan saya lihat Syekh Al-Albani menghilangkan sanadnya. Iya. Kalau di Adabul Mufrad yang belum ditahqiq itu lengkap sanadnya. Iya. Sanad rangkaian orang yang meriwayatkan hadis. Yang kadang disebutkan haddatsana fulan, iya, an fulan, akhbarana fulan, dan seterusnya. Itu maksudnya. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah, ini jar wal majrur. Maksudnya memohon keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Takdirnya bismillah aktub. Kalau seseorang menulis dengan nama Allah, memohon keberkahan dari nama Allah, dengan itu saya menulis. Iya. Seseorang yang membaca bismillah memohon keberkahan kepada Allah dengan nama Allah, dengan itu saya membaca. Nah, dan lafaz Allah itu lafzul jalalah, seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada lafzul Allah. Ar-Rahman itu salah satu dari nama Allah yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada makhluknya. Iya. Yang bermakna za atau zu rahmatin wasi'ah. Itu makna Rahman. Iya. Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Iya. Mencakup kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Karena rahmat Allah yang maha luas tersebut, orang kafir itu masih mendapatkan nikmat Allah. Mereka yang para durjana, pelaku maksiat dan dosa, masih hidup enak karena rahmatnya Allah yang maha luas. Nah, itu Rahman. Adapun Rahim itu zu rahmatin, iya, al-wasilah. Itu rahmat khusus yang hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin. Ya. Itu makna Ar-Rahim. Rahman khusus, tidak boleh kepada makhluk. Rahim itu nama Allah tapi boleh untuk makhluk. Nah, itu perbedaannya. Dan jemaah sekalian, iya, di antara adab dan etika yang diajarkan oleh para ulama, iya, apabila mereka hendak melakukan kebaikan, apakah itu bentuknya menulis, penyampaian, iya, khitabah dan seterusnya, mereka biasanya memulai dengan basmalah. Iya. Dan itu nampak di kitab-kitab mereka. Iya. Kenapa? Itu dalam rangka meneladani Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan apa? Basmalah. Bukan auzu, basmalah. Iya. Al-Quran dimulai dengan basmalah. Naam. Dan Nabi SAW setiap kali beliau menulis surat, iya, apakah itu surat ajakan untuk masuk dalam Islam, termasuk yang beliau tulis kepada Heraklius, iya, Herakl, penguasa Romawi, beliau menulis di awal Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa rasulihi ila azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada penguasa Romawi. Beliau mulai dengan basmalah. Dan nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Iya. Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis. Iya. Beliau mulai dengan basmalah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat ternyata dari Nabi Sulaiman dan dimulai dengan basmalah. Maka hendak jemaah sekalian, sebagai bentuk adab dan akhlak, apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk kebaikan mulai dengan basmalah.